Pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera sejak 2015 dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas. Wakil Menteri 2 BUMN Kartika Wirjoatmojo dalam diskusi daring Kamis 9 September menyebut, pembangunan tol Trans Sumatera akan memberikan multiplier efek sebesar 1,7 kali terhadap perekonomian nasional. Kinerja tol Trans Sumatera, seperti yang disebutkan Kartika, diprediksi meningkatkan pendapatan domestik regional bruto hingga 2,2% serta menyerap tenaga kerja sebesar 671.000. Pembangunan tahap 1 diprediksi rampung pada 2024. Untuk merealisasikan proyek ini, pemerintah memberikan dukungan teknikal serta pendanaan dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN kepada Hutama Karya selaku pengembang. Tahun ini, pemerintah akan menambah alokasi PMN guna mempercepat pembangunan tol yang terbentang sepanjang lebih 2.800 km ini. Jadi sebenarnya pemerintah telah memberikan PMN kepada Hutama Karya. Hingga saat ini PMN telah cair sekitar 6,2 triliun di tahun 2021. Pemerintah juga telah melakukan tambahan PMN yang sedang proses sebesar 19 triliun rupiah di akhir tahun 2021. Dukungan tambahan dana ini dimaksud untuk mempercepat penyelesaian beberapa ruas utama di Tol HK, yaitu Medan Binjai, Binjai Langsa, Pekanbaru Dumai, Gianyar Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat. Dalam diskusi yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian periode 2009-2014 yang juga pengamat perekonomian nasional, Hatta Rajasa, menilai tol Trans Sumatera dapat menghemat waktu perjalanan 50 hingga 55 jam, sehingga berdampak pada penurunan biaya logistik serta sektor perekonomian lainnya. Kita melihat kegiatan ekonomi utama di Sumatera mulai dari oil and gas, kelapa sawit, karet, batu bara, perkapalan, besi baja, wisata, semua akan bangkit dengan adanya jalan-jalan tol dan feeder-feeder menuju kepada kawasan perhatian investasi. Hatta Rajasa juga mengingatkan perlunya dukungan pemerintah daerah agar mempercepat transformasi ekonomi di Sumatera. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.